Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sukarsari. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Khalilul Holik selaku dosen pengampu manajemen pengendalian usaha. Di sini saya akan membahas 5 materi, yaitu materi 3 sampai materi 7 yang sudah dibahas sebelumnya. Yang pertama adalah merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. Pengertian lain dari bisnis, menurut Haggis dan Kapor, adalah suatu kegiatan usaha individu yang diorganisasikan untuk menghasilkan atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Cara memasuki dunia usaha itu ada 3 cara, yaitu merintis usaha baru, membeli perusahaan orang lain, kerjasama manajemen. Merintis usaha baru itu ada 6. Yang pertama, bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Yang kedua, bentuk usaha dan bentuk kepemilikan yang akan dipilih. Yang ketiga, tempat usaha yang akan dipilih. Yang keempat, organisasi usaha yang digunakan. Yang kelima, hambatan-hambatan dalam memasuki industri. Dan yang terakhir, paten, merek dagang, dan hak cipta. Membeli perusahaan yang sudah didirikan. Ada beberapa hal kritis yang digunakan untuk menganalisis perusahaan yang akan dibeli, yaitu alasan mengapa menjual perusahaan, potensi produk dan jasa yang akan dihasilkan, aspek legal yang dimiliki perusahaan, dan kondisi keuangan perusahaan yang dijual. Profit usaha kecil dan model pengembangannya. Komisi untuk Perkembangan Ekonomi mengemukakan kriteria usaha kecil, yaitu manajemen berdiri sendiri, manajer dalam pemilik, model disediakan oleh pemilik atau sekelompok kecil, daerah operasi bersifat lokal, ukuran dalam keseluruhan relatif kecil. Pengelolaan usaha dan strategi kewirausahaan itu ada 5. Yang pertama, pengelolaan usaha. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Yang ketiga, teknik dan strategi pemasaran. Yang keempat, teknik pengembangan usaha. Dan yang kelima adalah manajemen dan strategi kewirausahaan. Kompetensi inti dan strategi bersaing dalam kewirausahaan yaitu ada 3. Yang pertama, kompetensi inti kewirausahaan. Yang kedua, strategi bersaing dalam kewirausahaan. Dan yang terakhir, strategi The New 7S Definitely. Analisis pengembangan bisnis dan studi kelayakan usaha. Ada 6 analisis pengembangan bisnis dan studi kelayakan usaha, yaitu yang pertama, pentingnya studi kelayakan usaha. Yang kedua, proses dan tahap studi kelayakan. Yang ketiga, analisis kelayakan usaha. Yang keempat, kriteria investasi. Yang kelima, penyusunan studi kelayakan bisnis. Dan yang keenam adalah evaluasi dan persiapan bisnis baru. Etika bisnis dalam kewirausahaan itu terdapat norma dan etika bisnis dan prinsip-prinsip etika dan bisnis. Prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis. Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan. Prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis itu harus yang pertama, kejujuran, integritas, memelihara janji, kesetiaan, kewajaran, suka membantu orang lain, hormat kepada orang lain, warga negara yang bertanggung jawab, mengejar keunggulan dan dapat dipertanggungjawabkan. Etika bisnis dan kewirausahaan itu cara-cara mempertahankan standar etika adalah ciptakan kepercayaan perusahaan, kembangkan kode etik, jalankan kode etik secara adil dan konsisten, lindungi hak perorangan, adakan pelatihan etika, lakukan audit etika secara periodik, pertahankan standar tinggi tentang tingkah laku, tidak hanya aturan, hindari contoh etika yang tercela setiap saat dan etika diawali dari atasan. Ciptakan budaya yang menekankan komunikasi 2 arah. Libatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Tanggung jawab perusahaan itu ada beberapa macam, yaitu dari lingkungan, pelanggan, karyawan, investor, dan masyarakat.
Hakikat dan konsep dasar kewirausahaan. Secara sederhana, arti wirausahawan atau entrepreneur adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Ciri-ciri dan fakta kewirausahaan yaitu percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil kebutuhan untuk berprestasi, mengambil resiko, kemampuan untuk mengambil resiko yang wajar, dan suka tantangan. Hakikat dan konsep dasar kewirausahaan. Secara sederhana, arti wirausahawan atau entrepreneur adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Ciri-ciri dan watak kewirausahaan yaitu percaya diri. Yang kedua, berorientasi pada tugas. Yang ketiga, pengambilan resiko. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kelima, keorisinilan, inovatif dan kreatif serta fleksibel. Dan yang terakhir, berorientasi ke masa depan. Pengertian kewirausahaan. Proses kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi. Inovasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal dari pribadi maupun di luar pribadi, seperti pendidikan, sosiologi, organisasi, kebudayaan, dan lingkungan. Sikap wirausaha itu harus disiplin, komitmen tinggi, jujur, kreatif, inovatif, mandiri, serta realistis. Materi yang kedua adalah organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi. Pengertian manajemen. Manajemen adalah organisasi di mana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara spesifik, ada 3 alasan utama yang dibutuhkan manajemen dalam organisasi, yaitu untuk mencapai tujuan, menjaga keseimbangan, dan mencapai efisiensi. Manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau memengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Organisasi profit. Organisasi ini menyediakan atau menghasilkan barang maupun jasa guna untuk memperoleh hasil ataupun laba sesuai dengan keinginan pemilik organisasi tersebut. Organisasi profit merupakan kesatuan usaha. Organisasi profit merupakan suatu kesatuan usaha atau single entity yang utuh pada organisasi-organisasi yang berorientasi laba. Tujuan dari organisasi profit ialah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingan suatu golongan atau perseorangan, biasanya untuk memperkaya diri. Namun ada pula perusahaan-perusahaan laba yang memiliki tujuan mencari keuntungan sekaligus melayani publik. Ciri-ciri organisasi profit yaitu berorientasi pada laba, berbentuk perusahaan atau korporasi, pemegang perusahaan, modal benih atau awal, pendapatan diperoleh melalui penjualan barang atau jasa, laporan pernyataan perusahaan, dan pendapatan atau keuntungan yang diserahkan atau ditransfer ke akun modal. Pengertian laba. Laba merupakan salah satu tujuan perusahaan didirikan, dan laba tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Manfaat dari pusat laba. Kualitas keputusan dapat meningkat karena keputusan tersebut dibuat oleh para manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Yang kedua, kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkatkan karena tidak perlu dapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Yang ketiga, manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih baik. Yang keempat, karena pusat-pusat laba serupa dengan perusahaan yang independen, maka pusat laba diberikan tepat pelatihan yang sempurna baik manajemen umum. Yang kelima, kesadaran laba dapat ditingkatkan karena para manajer yang bertanggung jawab atas laba akan selalu mencari cara untuk meningkatkan labanya. Yang keenam, pusat laba memberikan informasi yang setia pakai bagi manajemen puncak mengenai profitabilitas dari komponen-komponen individual perusahaan. Dan yang terakhir, karena keluaran yang dihasilkan telah siap, maka pusat laba sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitifnya.
Yang ketiga, konsep-konsep dasar dan batas-batasan sistem pengendalian manajemen. Pengertian sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses yang menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh. Konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen itu ada 4 elemen, antara lain pelacak, penilai, efektor, dan jaringan komunikasi. Batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen berada di tengah-tengah antara formulasi strategi dan pengendalian tugas. Formulasi strategi paling tidak sistematis, fokus pada jangka panjang, mempergunakan pikiran kasar akan masa depan dan proses perencanaan merupakan hal penting. Perbedaan antara formulasi strategi dan pengendalian manajemen adalah di mana formulasi strategi adalah proses pengambilan keputusan strategi, sementara pengendalian manajemen adalah proses implementasi strategi tersebut. Perbedaan antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen. Perbedaannya adalah dalam pengendalian manajemen, para manajer berinteraksi dengan manajer lainnya, sedangkan dalam pengendalian tugas tidak terlibat atau non-manajer. Yang kedua, dalam pengendalian manajemen, fokus terletak pada unit organisasional. Sementara dalam pengendalian tugas, fokus terletak pada spesifik yang dilakukan oleh unit-unit organisasional. Yang ketiga, pengendalian manajemen adalah aktivitas para manajer dalam memutuskan apa yang harus dilakukan dalam kendali strategi yang secara umum. Sedangkan pengendalian tugas berhubungan dengan tugas-tugas tertentu yang sebagian besar membutuhkan sedikit atau tidak sama sekali pertimbangan untuk melaksanakannya. Yang keempat adalah perilaku dalam organisasi. Perilaku dalam organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak yang dipunyai oleh suatu individu, kelompok, dan juga struktur pada perilaku yang ada di dalam suatu organisasi. Elemen-elemen perilaku organisasi itu terdapat 4 elemen, yaitu manusia, struktur, teknologi, dan sistem sosial. Ruang lingkup perilaku organisasi itu ada 3 konsep pada dasarnya. Antara lain perilaku individu, perilaku antar individu, dan perilaku kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dalam organisasi itu ada faktor-faktor eksternal dan ada faktor-faktor internal. Sistem pengendalian formal, jenis-jenis organisasi. Yang pertama itu struktur organisasi fungsional, yang kedua struktur unit bisnis, dan yang ketiga struktur organisasi matriks. Yang kelima, pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban itu ada 4 jenis yang digolongkan menurut sifat input dan output moneter yang diukur untuk tujuan pengendaliannya, yaitu pusat pendapatan, pusat laba, pusat beban, dan pusat investasi. Pusat pendapatan pada umumnya merupakan unit pemasaran atau penjualan yang tak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual yang tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan. Pusat beban adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Ada 2 jenis umum dari pusat beban, antara lain biaya teknik dan biaya kebijakan. Pusat administrasi dan pendukung merupakan pusat biaya kebijakan yang berfungsi untuk memberikan jasa pada pusat pertanggungjawaban lainnya. Permasalahan dalam pengendalian di pusat administrasi dan pendukung. Pengendalian atas beban administrasi cukup sulit dikarenakan yang pertama, kesulitan dalam pengukuran output, dan yang kedua, ketidaksamaan antara cita-cita staf departemen dan cita-cita perusahaan. Pusat penelitian dan pengembangan merupakan pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengkajian, dan pengembangan dalam sebuah perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada perusahaan. Pusat pemasaran, di banyak perusahaan, 2 jenis aktivitas yang sangat berbeda
dikelompokkan di bawah pusat pemasaran dengan pengendalian yang berbeda satu sama lain. Suatu kelompok aktivitas berkaitan dengan pemenuhan pasokan. Aktivitas ini disebut dengan aktivitas sebagai aktivitas pemenuhan pemesanan atau pesanan logistik. Pusat pemasaran terbagi atas dua jenis aktivitas, yaitu aktivitas logistik dan pemasaran. Sekian dan terima kasih. Berikut adalah materi-materi yang sudah saya ringkas dari materi ketiga sampai dengan materi ketujuh. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.